Aksi kawanan begal bersenjata tajam saat hendak merampas sepeda motor di sebuah warung kopi di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Para pelaku yang berjumlah 4 orang dengan menggunakan 2 sepeda motor serang warung kopi. Detik-detik aksi kawanan begal bersenjata tajam hendak merampas sepeda motor pengunjung warung kopi di Jalan Yayasan Nurul Huda, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Pengunjung yang sedang asik minum kopi terkejut berhamburan masuk ke dalam warung kopi saat 4 pelaku membawa senjata tajam tiba-tiba menyerang, hendak merampas sepeda motor milik pengunjung warung kopi. Salah seorang pengunjung langsung keluar dari warung dan mengejar pelaku sambil membawa tabung gas. Pelaku pun langsung kabur tanpa membawa sepeda motor yang hendak dirampas. Tiba-tiba aja itu. Bawa senjata apa, Bang? Bawa senjata parang itu panjang. Oh, parang panjang ya? Iya. Nah itu korban lagi di mana tuh, Bang? Ya, dikejar itu, Pak. Pelakunya 4 orang. 4 orang pakai 2 sepeda motor? Pakai sepeda motor. Nah, ke sini. Kasus kejahatan di warung kopi ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, pengunjung warung kopi juga menjadi korban perampasan ponsel. Para pelaku yang mayoritas masih remaja belasan tahun ini selalu membekali diri dengan senjata tajam dalam setiap aksinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil meringkus seorang pencuri yang menggondol uang korban yang disimpan di dalam warung di Desa Mekarsari, Kecamatan Pulau Rakyat, Asahan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam CCTV, bahkan agar tidak dikenali, pelaku pakai helm dan juga karpet. Aksi konyol seorang pencuri menggunakan karpet dan helm saat mengendap masuk ke rumah dan warung warga di Dusun 4, Desa Melarsari, Kecamatan Pulau Rakyat, Asahan, Sumatera Utara pada November lalu, terekam kamera pengawas CCTV. Alih-alih melancarkan aksinya, karpet tersebut digunakan pelaku untuk menutupi kamera pengawas CCTV agar wajahnya tidak dikenali. Beruntung, pemilik rumah memiliki kamera pengawas di bagian belakang, sehingga saat pelaku kabur membawa barang curiannya terekam CCTV. Uang tunai 20 juta rupiah dan selongsong rokok raib digondol. Pelaku tertangkap setelah 1 bulan pencarian. Pelaku menggunakan uang korban untuk berfoya-foya dan judi online. Terjadi pencurian bongkar rumah. Diketahui korban jam setengah 6 pagi, yaitu berupa uang kontan sekitar 20 juta, rokok 1 slop, pemain tunggal ya sendiri ya. Nah, setelah melakukan aksi dibelikannya handphone Vivo sebesar 1.900.000. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Pulau Raja. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melapor. Sejumlah rumah kontrakan di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat warga bakar sampah dengan pemukiman. Penghuni rumah ini histeris mengetahui kobaran api membakar bangunan beserta barang-barang berharga di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Emosi para korban kebakaran memuncak setelah mengetahui penyebab kebakaran dari pembakaran sampah yang diduga dilakukan salah satu warga. Warga kesal karena beberapa kali sudah diingatkan untuk tidak membakar sampah di dekat tembok yang bersebelahan dengan tempat tinggal warga. Api awalnya dari tabunan, Pak, saya saksinya karena saya lihat kayu yang nyender ke rumah ini. Langsung nyiramin ke atas, naik ke atas, cuma udah nggak kekejar karena apinya udah terlalu besar, rumahnya pun udah tua gitu. Pokoknya awal mula tabunan itu. Cari aja. Berarti sering nabun ya, Pak? Iya, emang udah sering dilarang tapi tetap masih nabunin. Mengantisipasi api merambat ke rumah lain, petugas Gul Karmat mengerahkan 30 petugas dengan 11 unit mobil damkar. Sedikitnya 8 rumah kontrakan yang dihuni 34 jiwa ludes terbakar dengan kerugian mencapai 480 juta rupiah.
Dari Jakarta, Rioman, Ainus melaporkan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, toko pengolahan kayu ludes terbakar. Seorang warga alami luka bakar saat membantu padamkan api. Langsung dilarikan ke puskesmas. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah toko pengolahan kayu di kawasan Jalan Raya Sarirogo, Sumput, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu siang. Banyaknya material kayu membuat api kian membesar dan hanguskan ratusan batang kayu siap jual. Sebuah mobil milik warga yang terparkir di sekitar lokasi ikut terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api muncul saat sejumlah calon pembeli sedang memilih kayu yang akan dibeli. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Akibat kejadian ini, seorang warga terpaksa dibawa ke puskesmas karena alami luka bakar saat membantu petugas untuk menjinakkan api. Ya kayu bulat-bulat gini loh. Terus? Itu. Ya terbakarnya dari situ. Saya lihat dari atas itu kelihatan. Bukan karena rokok atau sampah yang dibakar? Tahu. Sementara kasus kebakaran ini kini ditangani pihak Satreskrim Polsek Sidoarjo Kota. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ayus melaporkan. 1 unit mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal hingga masuk jurang sedalam 20 meter. Peristiwa terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera, Lampung Tengah. Sebuah mobil SUV ini jatuh ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Trans Sumatera kilometer 154 Lampung Tengah. Mobil mengalami kecelakaan tunggal saat berusaha menyalip di lajur cepat. Peristiwa bermula saat mobil SUV melintas dari arah Palembang menuju Bandar Lampung. Kemudian mengemudi ugal-ugalan dan menyalip sejumlah kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi. Namun mobil yang ditumpangi 3 orang ini hilang kendali sehingga terpental keluar badan jalan dan masuk ke jurang sedalam 20 meter. Pian ini hendak mendahului kendaraan yang di depannya dengan mengambil jalur ke kiri dengan kecepatan tinggi. Setelah memotong kendaraan di depannya, mengambil lagi jalur ke kanan dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan itu oleng, lepas kendali dan masuk keluar badan jalan. Akibat peristiwa ini, 1 sopir mengalami luka berat dan 2 penumpang luka ringan. Ketiga korban dilarikan ke Rumah Sakit Yukum Medical Center Lampung Tengah untuk mendapat perawatan medis. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syaputra, Ayus melaporkan. Akibat menerobos lampu merah, sebuah minibus menabrak rombongan pesepeda motor di Jalan BSD Raya Utama, Pagedangan, Tangerang, Banten. Kecelakaan beruntun ini pun terekam kamera pengawas CCTV. Sebuah minibus menabrak rombongan pengendara sepeda motor setelah menerobos lampu merah di Jalan BSD Raya Utama, Pagedangan, Tangerang, Banten. Peristiwa ini terekam kamera pengawas lalu lintas. Peristiwa bermula saat para pengendara motor ini melintas usai lampu hijau menyala. Tiba-tiba sebuah mobil minibus melaju kencang dan menabrak para pengendara sepeda motor. Sejumlah pengendara motor bahkan terpental ke Jalan BSD Raya Utama, Pagedangan, Tangerang, Banten. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, 4 unit sepeda motor rusak parah. Petugas kepolisian yang mendatangi tempat kejadian perkara pun langsung membawa sejumlah pengendara motor ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Akibat insiden ini sempat terjadi kemacetan panjang. Mobil Honda CR-V berwarna putih melaju dengan menerobos lampu merah, yang mana korbannya dari arah yang berlawanan sehingga. Sementara itu, kasus kecelakaan beruntun ini pun ditangani unit Laka Lantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, kericuhan hingga aksi baku hantam antara petugas dan ahli waris mewarnai eksekusi rumah dan lahan yang dilakukan petugas Jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi di Kelurahan Jatiluhur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. 2 orang ahli waris yang melawan petugas terpaksa diamankan.
Ketegangan antara petugas dan pihak ahli waris terjadi usai petugas jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Jawa Barat membacakan keputusan eksekusi berdasar putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi di rumah dan lahan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi di Jalan Sar Tanjakan, RT 04 RW 03 Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Pihak termohon dari ahli waris Tipes Binjinah mencoba melawan dan menolak eksekusi. Kericuhan pun tak terhindarkan. Ahli waris yang melawan langsung diseret petugas dan sempat terjadi aksi adu jotos. 2 orang pihak ahli waris terpaksa diamankan petugas karena dianggap melawan putusan hukum pengadilan. Sementara salah seorang wanita yang juga ahli waris mengamuk dan menantang pihak pemohon eksekusi agar bertanggung jawab. Kalau lu ngambil tanah itu, nih lawannya gua, musuhnya gua. Ini pribumi saya. Saya udah tahu batas-batas tanah ini. Walaupun saya kecil, otak saya, biarpun saya punya sekolah, Pak, tanah diakuin dia. Tanah seperti digembel. Abang saya bapak jadi gembel. Pihak kelurahan dan kecamatan tidak pernah mengeluarkan akta jual beli. Kok bisa lahir sertifikat dari mana arahnya? Dan sini beda blok, beda persir ke rumah saya dieksekusi. Gak ada dasar hukum apapun. Kami urusan dengan mamangnya, bukan sama cabangnya. Kami urusan dengan akarnya. Itu gua ngambut. Pihak jurusita Pengadilan Negeri tetap mengosongkan rumah dan nantinya rumah akan diratakan dengan tanah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak Cilegon, Banten mulai dipadati calon penumpang. Selain sediakan 32 kapal, pihak ASDP juga menyiapkan pelabuhan Ciwandan antisipasi lonjakan penumpang. 6 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak Cilegon, Banten mulai dipadati para calon penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera. Kendaraan roda 4 mulai memenuhi area parkir pelabuhan yang menunggu giliran untuk naik kapal. Hingga Rabu, ada sekitar lebih 8.100 kendaraan telah diseberangkan ke Pulau Sumatera. Pihak ASDP telah mengoperasikan 32 kapal dengan 7 dermaga selama libur Natal dan Tahun Baru. Semua fasilitas-fasilitas yang ada di Pelabuhan Merak, kita mengoperasikan semua dermaga, ada 7 dermaga, 1 dermaga eksekutif dan 6 dermaga reguler, semua dalam keadaan siap. Kapal yang dioperasikan ada 63 kapal siap operasi. Sementara, guna antisipasi lonjakan penumpang saat puncak arus Nataru, pihak ASDP menyiapkan pelabuhan Ciwandan untuk melayani angkutan penyeberangan penumpang. Di Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo bertemu dengan pengurus Partai Perindo dan beberapa tokoh pekerja migran Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan ini untuk memastikan kesiapan partai bernomor urut 16 ini di Malaysia dalam mengoptimalkan perolehan suara di pemilu 2024. Didampingi Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bertemu dengan para pengurus dan kader Partai Perindo perwakilan Malaysia dan beberapa tokoh dan pimpinan pekerja migran Indonesia di Kuala Lumpur. Pertemuan digelar untuk mematangkan langkah dan strategi dalam mendulang suara para pekerja migran Indonesia yang ada di negeri jiran. Partai Perindo perwakilan Malaysia optimis Dapil 2 Jakarta yang juga diisi caleg DPR RI Liliana Tanusudibyo bisa menang dan meraih kursi di Senayan. Untuk Dapil DKI 2, caleg DPR RI yang ikut sama saya adalah Ibu Liliana Tanusudibyo dan Pak Tohong sendiri. Dan saya harap para PMI, para masyarakat Indonesia yang ada di sini untuk memilih Bu Liliana Tanusudibyo atau Pak Tohong atau memilih partainya, Partai Perindo. Insya Allah dengan kerjasama seluruh tim, pengurus, dan juga pihak DPP tentunya, target yang disampaikan oleh Ketum untuk mencapai 2 digit itu bisa tercapai. Dan kita punya keyakinan di Dapil DKI 2 nanti Partai Perindo akan memiliki 1 kursi. Sebagai partai pendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD, Partai Perindo selalu turun ke masyarakat untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Rikonaldo iNews melaporkan.
Pemirsa, memberi makan ikan laut di terumbu karang nan mempesona menjadi sensasi tersendiri saat berkunjung ke Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur. Layaknya kepingan surga, keindahan pasir putih dan laut yang jernih memanjakan para pengunjung. Lautan nan sangat biru dan pasir putih langsung menyambut pengunjung yang mendatangi Pulau Derawan di ujung paling utara Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Di sepanjang pantai pulau tersebut, pengunjung bisa bermain di tepi pantai dengan air yang jernih. Bahkan karena jernihnya, pengunjung bisa melihat penyu yang mondar-mandir di pantai. Tak hanya itu, pengunjung bisa menikmati terumbu karang di pesisir pulau. Uniknya, ikan-ikan laut di pulau ini jinak dan tidak takut manusia. Sehingga pengunjung bisa memberi makan ikan-ikan tersebut sambil menikmati indahnya terumbu karang. Di musim libur sekolah dan tahun baru ini, wisatawan ke Pulau Derawan diprediksi bakal melonjak. Para pengelola penginapan dan pelancong pun minta untuk selalu menjaga kebersihan agar keindahan Pulau Derawan tetap terjaga. Pastinya seru banget karena banyak pengalaman baru yang kami dapatin di sini. Salah satunya tadi bisa melihat terumbu karang yang bagus-bagus banget dan juga bisa memberi makan ikan secara langsung. Masyarakat lokal, masyarakat yang dari luar Kabupaten Berau berkunjung ke daerah-daerah wisata untuk pertama dapat menjaga ketertiban, kedua semoga dapat berpartisipasi kepada kita semua untuk mengkonsolidasi sampah yang ada. Selain berenang dan memberi makan ikan-ikan lucu di lautan, wisatawan juga bisa berburu oleh-oleh di perkampungan. Di sini, warga lokal banyak menjual berbagai macam jajanan khas suku Bajau yang bermukim di Pulau Derawan, seperti kue sarang semut, kuping gajah, dan juga kue keminting. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dapat dilakukan untuk sosialisasi pemanfaatan limbah plastik. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekelompok siswa gelar fashion show busana dari limbah plastik di tengah kebun salak. Berikut liputannya. Dengan penuh percaya diri, satu persatu siswa ini berlenggak-lenggok layaknya model di tengah kebun salak di Banjarnegara, Jawa Tengah. Uniknya, busana yang dikenakan model ini merupakan limbah plastik daur ulang yang disulap oleh para siswa SMK 1 Pagentan. Tak hanya sampah plastik, para siswa ini juga menggunakan kulit salak sebagai hiasan dan daun salak sebagai mahkota. Peragaan busana ini menjadi wadah bagi siswa untuk unjuk kreativitas daur ulang limbah plastik. Limbahnya ada limbah kertas, limbah plastik, dan limbah salak. Daun salak? Ya. Karena di sini mayoritas kebanyakan mempunyai kebun salak. Ingin mempromosikan salak juga? Iya, biar mengurangi limbah yang ada di sekitar rumah. Termasuk polusi sampah ya? Memerlukan salak unggulan seperti itu. Jadi kita promosikan dan kita kampanyekan. Juga energi terbarukan, Pak, salah satunya. Jadi memang memperbarui daripada limbah-limbah yang tidak digunakan. Ya. Selain mengajak warga peduli lingkungan, peragaan busana ini sebagai ajang promosi salak Pondok Pagentan, hasil pertanian warga setempat yang sedang panen raya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo menghadiri penyuluhan stunting dan juga pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang digelar bersama MNC Peduli di Surabaya, Jawa Timur. Warga Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya menyambut hangat kehadiran Wamenparekraf Angela Tanusudibyo ke daerah mereka. Angela hadir untuk melihat langsung pemeriksaan kesehatan gratis serta memberikan penyuluhan stunting bagi masyarakat. Dalam kegiatan yang digelar bekerja sama dengan MNC Peduli ini, Angela mengajak para ibu menjaga kesehatan keluarga dengan menjaga pola makan dan berolahraga serta menjaga kebersihan lingkungan.
kita melihat bahwa peran ibu itu sangat penting bagi kesehatan keluarga. Nah, kesehatan keluarga adalah fondasi untuk keluarga itu bisa sejahtera. Nah, maka itu kita penting sekali hadir dalam acara ini untuk menyemangati tentunya dan terus menginspirasi ibu-ibu untuk bisa terus menjaga diri sendiri, kesehatan diri sendiri, tapi juga menjaga kesehatan keluarga mereka. Kita mengadakan bakti sosial dengan mengadakan tes kesehatan gratis, kemudian ada penyuluhan tentang stunting juga. Dan alhamdulillah wilayah kita juga stuntingnya sudah bagus, zero, nggak ada stuntingnya. Di momen Hari Ibu, Angela memberi apresiasi bunga mawar bagi para ibu yang berusia di atas 60 tahun atas baktinya sebagai seorang ibu. Tidak hanya itu, Angela juga membagikan telur sebagai makanan tambahan, obat dan vitamin untuk masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Cilegon, Banten membuat heboh karena membayar biaya perjalanan ibadah umroh menggunakan uang koin Rp1.000. 2 karung uang koin seberat hampir 50 kg itu pun dibawa langsung ke kantor travel. Pasangan suami istri Faizbullah Maulana dan Siti Romiatin membawa 2 karung uang koin seberat hampir 50 kg ke kantor travel tempat mereka mendaftar ibadah umroh. Uang receh berjumlah total 17 juta rupiah ini mereka kumpulkan selama 1 tahun, hasil penjualan makanan ringan di warung milik mereka. Uang diserahkan ke pihak travel untuk melunasi biaya umroh sebesar 52 juta rupiah. Rencananya pasangan suami istri ini akan berangkat umroh ke Tanah Suci Mekah pada 3 Februari 2024 mendatang. Alhamdulillah koin 1000-an dapat ngumpulin sedikit demi sedikit buat pergi ke rumah Allah untuk ibadah umroh. Umroh? Iya. Total ada berapa, Pak? Total ada 17 juta yang sisanya uang tunai, Pak. Sebelumnya pasangan ini pernah menabung uang koin sebanyak 36 juta rupiah untuk membeli mobil. Rencananya mereka akan kembali menabung uang koin untuk biaya ibadah haji. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah mendapatkan hadiah sepeda motor dari Gebiar Promo MNC Finance tahun 2023. Gebiar Promo ini merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang mempercayakan pembiayaan kepada PT MNC Finance. Mega Zulkaida yang mewakili suaminya Winardi warga Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah berbahagia mendapatkan rezeki nomplok setelah memenangkan Gebiar Promo 2023 MNC Finance. Winardi berhak mendapatkan 1 unit sepeda motor yang diserahkan langsung branch manager MNC Finance cabang Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat. Gebiar Promo 2023 ini merupakan program tahunan MNC Finance kepada debitur yang memiliki kontrak lebih dari 1 kali. Makasih buat MNC Finance atas kepercayaannya terhadap kami. Semoga MNC Finance semakin jaya, semakin terus berkembang. Ini wujud untuk apresiasi kami kepada debitur supaya PT MNC Finance lebih dipercayakan lagi ke debitur. Harapan ke depan mudah-mudahan semakin banyak untuk pelayanan di MNC Finance, terutama untuk kredit top up supaya kedepannya lebih baik. Gebiar Promo 2023 MNC Finance merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, Pemirsa, puluhan mobil derek Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang tak terpakai ludes terbakar api di lahan parkir Terminal Bis Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu. Pemadaman terkendala rimbunnya alang-alang yang memicu kobaran api semakin membesar. Puluhan mobil derek milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang tak terpakai ludes terbakar api di lahan parkir Terminal Bus Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Api terus membesar, merambat dari satu mobil ke mobil derek lainnya. Petugas mengalami kendala, rimbunnya alang-alang yang memicu kobaran api semakin membesar. Petugas akhirnya hanya berusaha melokalisir agar tak merambat ke bangunan di sekitarnya.
Diduga kebakaran ini terjadi karena pembakaran sampah yang menjalar mengenai alang-alang dan membakar mobil derek Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang tak terpakai. Sudin bakar sampah di pinggir, mungkin merembet ditinggal mungkin kali ini, terus api merambat. Sementara situ kan banyak alang-alang kering ya, terus kemarin kemarau juga. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun puluhan mobil derek itu habis dilalap api, tak lagi bisa digunakan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Polda Metro buka suara terkait rombongan pemotor yang melintas di ruas tol Jagorawi yang viral beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas di Telantas Polda Metro Jaya kepada para pengendara, mereka mengaku adalah rangkaian dari pengantar jenazah istri Habib Rizik Syihab yang akan dimakamkan di Megamendung Bogor. Inilah video viral yang memperlihatkan rombongan pengendara sepeda motor nekat masuk ruas jalan tol Jagorawi. Mobil patroli jalan raya dan mobil petugas jasa marga berusaha mengarahkan rombongan pemotor tersebut untuk keluar dari ruas jalan tol. Pada saat ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Rabu sore, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember lalu. Ratusan pemotor tersebut diketahui masuk dari pintu tol Pejompongan, Jakarta Barat. Setelah mendapatkan informasi, petugas patroli jalan raya di Dirlantas Polda Metro Jaya dibantu petugas jasa marga langsung mengejar rombongan pengantar jenazah istri Habib Rizik tersebut. Seluruhnya berhasil dikeluarkan di eksit tol Taman Mini, Jakarta Timur. Dan motor masuk tol ini sangat kita sayangkan. Kita sayangkan terhadap masyarakat itu. Sedangkan sebetulnya masyarakat itu tahu ketentuannya, tetapi mereka memaksakan. Nah, ini tentunya mereka masuk mulai setelah itu rombongan pengantar jenazah istrinya Habib Rizik. Atas peristiwa ini, polisi saat ini masih mengonfirmasi ratusan motor yang melintas di ruas jalan tol tersebut untuk dilakukan tindakan tilang. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Polda Metro Jaya periksa polisi lalu lintas karena membiarkan pengendara sepeda motor dengan plat nomor Polri melintas di Jalan Layang Nontol Kasablanka tanpa ditindak. Di Telantas Polda Metro Jaya pun telah menyerahkan kasus tersebut ke Bid Propam Polda Metro Jaya untuk ditindak. Inilah video viral yang diunggah di media sosial TikTok warga saat sepeda motor berplat dinas Polri melintas di Jalan Layang Nontol Kasablanka. Pada saat itu, beberapa orang anggota Polantas telah melakukan penindakan terhadap sepeda motor yang melintas. Namun perlakuan berbeda terhadap pengendara sepeda motor berplat dinas Polri. Motor dinas kepolisian ini dibiarkan melintas begitu saja oleh Polantas yang sedang berjaga. Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman membenarkan peristiwa tersebut. Namun pihaknya sudah menyerahkan kasus ini ke Bid Propam Polda Metro Jaya untuk ditindak. Udah kita lakukan pemeriksaan, apa motifnya, semua pelanggaran mau itu polisi maupun itu masyarakat melakukan pelanggaran pasti akan kita lakukan penilangan. Ada informasi ini makanya kemarin setelah viral itu pun kami sudah lakukan, kita serahkan ke Propam. Dari informasi yang didapat anggota Polantas dan anggota Polri yang mengendarai sepeda motor berplat dinas Polri tersebut merupakan anggota polisi yang berdinas di Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Yang ini kena kan curang kan? Ini kena pasti. Peresmian Sekretariat Nasional dan Deklarasi Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud 03 Baki Gama 03 di Jalan Mampang Perapatan Raya, Jakarta Selatan. Ganjar pun meminta Baki Gama 03 mengawal demokrasi dan membela masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang harus kita lakukan bersama. Berterima kasih sebesar-besarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran calon Presiden Ganjar Pranowo disambut meriah pengurus Baki Gama dan ratusan peserta yang sebagian advokat dan sarjana hukum. Ganjar hadir untuk meresmikan Sekretariat Nasional dan Deklarasi Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud 03 Baki Gama 03. Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua berjalan sesuai aturan hukum yang ada. Ia pun bersyukur kini tumbuh kesadaran masyarakat sipil yang bergerak untuk menegakkan hukum. Ganjar pun meminta Baki Gama 03 mengawal demokrasi untuk mencapai Indonesia maju di tahun 2045. Pemotongan Bapak Ibu, tentu saja 2024 adalah akhir penting untuk Indonesia. Kita punya mimpi besar, setidaknya di 2045 semua bercita-cita 100 tahun Indonesia menjadi negara maju, negara yang unggul, negara yang diperhitungkan dunia. Tapi apakah cita-cita itu akan berhasil? Tentu itu bergantung sikap rakyat, sikap bangsa, dan 2024 adalah proses berikutnya yang akan kita lalui. Maka saya terima kasih. Pemirsa, istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar, mengajak ilmuwan kembangkan bibit kedelai lokal untuk meminimalisir ketergantungan perajin tahu dan tempe terhadap kedelai impor. Budidaya komoditas kedelai tumbuh subur di negara dengan 4 musim. Karena itu butuh kehadiran ilmuwan agar kedelai lokal bisa tumbuh subur di Indonesia yang memiliki 2 musim. Dalam kunjungan ke perajin tahu di Desa Gading Watu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Rabu siang, istri calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar, mengamati langsung proses pembuatan tahu. Dalam dialognya, Siti Atikoh menyerap aspirasi para perajin tahu yang mengeluhkan tingginya harga kedelai impor, sehingga berdampak terhadap produktivitas para perajin. Siti Atikoh pun mendorong keterlibatan para ilmuwan di Indonesia untuk melakukan penelitian dan mengembangkan bibit kedelai lokal sehingga lebih berkualitas dan cocok dengan iklim di Indonesia. Kita harus melakukan banyak riset terkait dengan bibit untuk kedelai yang sangat bisa produktif di Indonesia. Karena sebetulnya tanahnya itu ada di beberapa tempat yang cukup potensial, seperti Sumbawa. Nah, kalau selama ini mungkin lebih bergantung pada yang grobogan, gitu ya. Kalau dari sisi kualitas, rasa menggunakan kedelai lokal itu enak. Cuma mungkin dari sisi ketahanannya ini karena nanti bisa dari riset itu akan bisa lebih mereka tetap kuat ya, tidak mudah basi. Di kota santri Gresik, rombongan Siti Atikoh mendapatkan sambutan antusias warga dan simpatisan serta kader dari Gresik dan Surabaya. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengimbau para pekerja migran untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Para PMI dijamin hak pilihnya dan jangan sampai golput. Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri peringatan Hari Migran Internasional di Depok, Jawa Barat. Kegiatan tersebut mengangkat tema menghargai kontribusi pekerja migran dan menghargai hak asasi pekerja migran. Cawapres nomor urut 3 ini pun meminta para pekerja migran tidak golput di pemilu 2024. Mahfud menyatakan PMI dijamin dan dilindungi haknya untuk memberikan suara dalam pemilu. Saya mendorong agar PMI semuanya melalui saudara-saudara bisa menggunakan hak pilihnya tersebut. Rugi besar kalau golput atau tidak menggunakan hak pilihnya tersebut. Maka saya serukan silakan memilih para calon yang menurut PMI mempunyai kepedulian terhadap PMI. Sebelumnya, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD belusukan di Kampung Nelayan Marunda Kepu, Cilincing, Jakarta Utara. Mahfud menyantap ikan laut bersama warga. Sembari menyantap makanan, Mahfud mendengarkan keluhan para nelayan yang butuh jaminan kesejahteraan karena nelayan tak bisa melaut akibat El Nino.
Dari Depok, Jawa Barat, dan Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menghadiri safari Natal Amin Christmas Dinner dan juga talk show bersama 200 tokoh agama di Golden Leaf, Kelapa Gading, Jakarta. Kegiatan ini merupakan bentuk penggaungan suasana damai serta menghormati kolaborasi dan sinergitas antar umat beragama. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Capres nomor urut 1, Anies Baswedan kembali melanjutkan safari politiknya. Kali ini Anies menghadiri kegiatan safari Natal Amin Christmas Dinner dan talk show bersama 200 tokoh agama di Golden Leaf, Kelapa Gading, Jakarta. Christmas Dinner Jakarta ini salah satu program safari Natal Amin yang diadakan di Jakarta, Medan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Kupang, Manado, Ambon, serta Papua. Itu merasa inilah rumah kami juga. Jadi kesetaraan itu untuk semua agama. Sehingga semua merasa wilayah publik ini wilayah kami, bukan hanya wilayah 1-2 kelompok agama saja. Dan prinsip itu yang harus diterapkan. Kegiatan safari Natal dilakukan untuk menggaungkan suasana damai serta menghormati kolaborasi dan sinergitas antar umat beragama. Dari Jakarta, Irfan Hardiansah, Dimas Uyinardi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meresmikan 5 titik sumber air bersih di Desa Pamupukan, Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu pagi. Prabowo yang juga calon presiden nomor urut 2 ini meminta masyarakat untuk tidak menyanyiakan bantuan sumber air bersih ini. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto meresmikan bantuan 5 titik sumber air bersih di sejumlah desa di Kuningan, Jawa Barat, Rabu pagi. Bantuan sumber air bersih ini merupakan satu di antara program dari Kementerian Pertahanan RI. Prabowo Subianto yang juga calon presiden nomor urut 3 menyempatkan diri bermain air bersama anak-anak. Prabowo meminta kepala daerah maupun kepala desa menjaga titik sumber air bersih dan berharap sumber air bersih ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Prabowo menambahkan, pemerintah terus berusaha untuk mengatasi kesulitan air yang dialami masyarakat. Dalam kesempatan ini, Prabowo sempat menyapa keempat desa lain lewat virtual. Satu di antaranya perwakilan dari Desa Pakapasan Girang, Kecamatan Hantara. Warga mengapresiasi bantuan sumber air bersih dari Kementerian Pertahanan. Tak kurang 1.904 warga yang tersebar di 5 desa telah merasakan manfaatnya. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, gaya komunikasi calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang menolak berdialog dengan mahasiswa saat unjuk rasa 18 Desember lalu dinilai komunikolog UNS sebagai bentuk kehati-hatian dan belum ada substansi yang harus dijawab. Tetapi sebagai calon pemimpin nasional perlu membangun komunikasi publik karena terkait dengan kepentingan namun berbeda dalam kegiatan formal seperti debat yang akan dilakukan KPU. Gibran tetap menghadirinya. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh Indonesia, wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta mengajak calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berdialog di depan Balai Kota Solo Senin lalu. Namun Gibran yang juga wali kota Surakarta tidak menemui para mahasiswa. Pakar Komunikasi Universitas Negeri 11 Maret UNS Solo, Sri Hastarjo menilai sikap Gibran Rakabuming Raka tidak menemui mahasiswa merupakan bentuk kehati-hatian atau tidak adanya substansi yang harus dijawab saat itu. Tetapi ketika level nasional, itu kan kepentingannya banyak sekali. Ya, publiknya itu jauh lebih luas, lebih kompleks. Dan pasti penilaian itu akan lebih, dalam tanda petik, lebih detail ya, lebih lebih kritis ya ketika itu levelnya nasional karena kan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN tengah menjadi perbincangan atas video viral yang berlakar dalam masyarakat tidak mengucap kata amin di akhir surat Al-Fatihah saat sholat maghrib.
Kelakar tersebut disampaikan saat membuka Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Video ini pun mendapat tanggapan dari pengamat politik Hendry Satrio. Zulkifli Hasan membuka Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia (APPSI) setelah memantau harga pangan di Pasar Bulu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Zulhas bercerita tentang pengalaman perjalanannya berkeliling Indonesia. Ia pun berseloroh, ada sebagian masyarakat yang tidak menyebut kata amin sebagai penutup surat Al-Fatihah saat sholat maghrib berjamaah. Begitu juga saat tahiyat akhir yang seharusnya menunjuk 1 jari, namun kini menunjuk dengan 2 jari. Video tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial. Pengamat politik Hendry Satrio menyebut, candaan pragmatisme seharusnya ada batasnya. Harusnya juga dipikirkan dampaknya buat bangsa. Bagaimana kalau kemudian umat bereaksi terhadap candaan itu? Kalau hanya merontokkan elektabilitas PAN dan elektabilitas Prabowo Gibran, itu sih kecil efeknya. Tapi kalau kemudian rakyat marah dan bergolak gara-gara candaan itu, Pak Zulhas harus tanggung jawab menurut saya. Hendry Satrio menyayangkan salah satu tokoh negeri menyampaikan pesan yang tidak tepat meski dibungkus dengan bercanda. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud TGB Muhammad Zainul Majdi belusukan ke kampung-kampung warga di Nusa Tenggara Barat. TGB ingin memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud menjadi pilihan utama. Belusukan Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud TGB Muhammad Zainul Majdi dimulai dengan menyapa warga Kampung Pancor Sanggeng, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo NTB, Hajah Siti Rohmi Jalilah, TGB yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini berdialog dan menyerap aspirasi warga, serta mensosialisasikan program dan visi misi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Ya, saya sampaikan yang mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, untuk menunaikan hak pilih dan tanggung jawab sebagai warga negara dengan cara yang aman, dengan baik, dan menghormati satu sama lain. Dalam kunjungannya ke NTB, TGB juga mengunjungi warga dan tokoh masyarakat Desa Merce, Narmada, Lombok Barat. Dalam silaturahmi ini, TGB mengajak warga untuk aktif dalam pemilu 2024 dengan memastikan diri terdaftar di DPT dan hadir untuk memilih calon pemimpin di TPS. Dalam belusukan ke Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, TGB juga memastikan alat peraga kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud terpasang di rumah dan lingkungan warga. TGB optimis pasangan nomor urut 3 ini menjadi pilihan utama masyarakat NTB dalam Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.